Kader. Waalaikumsalam, Ibu Bidan. Gimana, Bu, kabarnya? Alhamdulillah Bu Kader sehat. Bu Kader gimana? Gamang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya Bu Kader. Ini saya mau nyampein kabar. Kenapa tuh? Ya, kemarin itu kan jadwalnya Posyandu ya Bu Kader ya. Hmm. Kan Bu Kader ketua di desa kita. Jadi ketua kader. Jadi saya mau menyampaikan ini ada sedikit kendala di Posyandu Pos Padi. Kemarin saya lihat daftar nama yang hadir sama pesertanya itu cuma 1-2 orang itu Bu Kader. Ya Allah. Iya, jadi saya mohon bantuannya, tolong Bu Kader didata lagi atau didatangi aja ya warganya yang harus ikut posyandu supaya bisa ngikutin posyandu gitu kan. Sayang ya kalau mereka nggak ikut. Kita harus cari tahu nih kenapa nih masalahnya. Khawatir ada kendala yang kita nggak tahu gitu kan ya. Iya, Bu, betul-betul. Padahal pas sebelum jadwal posyandu kemarin tuh udah saya umumin. Cuman kita nggak tahu ya alasannya apa mereka nggak datang. Nanti saya coba gali ya. Saya datengin, semoga ibu-ibu saya coba tanyain apa alasannya, kenapa. Semoga nanti ada perubahan ya, Bu. Nanti saya tanyain. Baik Bu Kader. Terima kasih ya Bu ya. Iya, Ibu, sami-sami. Ya, lalu Bu Kader saya pamit ya. Iya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Ibu. Ya ampun, lagi kumpul ya. Iya Bu, Waalaikumsalam Ibu Kader. waalaikumsalam. Ada apa nih pagi-pagi Bu Kader? Tumben ini Ibu. Iya, lagi pada kumpul-kumpul. Ini saya langsung ke intinya aja ya. Saya mau nyampein, ini informasi dari Bu Bidannya. Kemarin tuh posyandu nggak ada yang datang. Yang datang masa cuma 1-2 orang, padahal udah saya umumin ya. Alasan ibu-ibu nggak datang tuh kenapa? Apa saya boleh tahu? Ibu Bidan, gini ya Bu Bidan. Sebenarnya kita nih ya Bu Irna ya, mau posyandu tuh sebenarnya. Cuma kata laki kita kalau posyandu mah bayar, lebih baik nggak usah. Masya Allah, suaminya tuh ya dapat informasi dari mana? Posyandu tuh nggak bayar, Bu. Ibu-ibunya apa? Nggak, belum tahu kalau misalnya posyandu tuh nggak bayar. Gimana mau tahu Bu? Dibolehin aja enggak ke sana. Ya Bu Irna ya, sekatanya Berarti karena bayar. suaminya. Masa Jadi posyandu nggak bayar katanya gitu. Ya, zaman sekarang masa serba bayar zaman sekarang mah. posyandu mah beda, Bu. Posyandu tuh program dari pemerintah. Jadi kita mah nggak usah bayar, tinggal datang aja, tinggal kesiapan ibu-ibu. Datang ke posyandu diperiksa, udah. Urusan bayar membayar itu urusan pemerintah, Bu. Jadi posyandu tuh nggak bayar. Nah, ya udah kalau gitu, Bu. Ini mah bapaknya yang harus dikasih pengetahuan ya, biar paham. Kalau gitu nanti hari Minggu kira-kira bapaknya pada kerja nggak nih? Kalau Minggu suami mah saya kerja ya Bu. Oh, kalau Minggu sekarang berarti pada di rumah ya? iya. Nanti kalau gitu kita adain kegiatan penyuluhan aja ya. Tapi bapaknya diajak juga biar bapaknya paham karena di sini nggak memperbolehkan ibu-ibu datang ke posyandu. Nah gitu. Penyuluhan di mana Nanti Bu? kenapa? Penyuluhannya di mana? Penyuluhannya nanti di balai desa. Nanti kita kumpul di sana semua, biar yang pada nggak datang posyandu kemarin tuh dapat edukasi pentingnya posyandu sama sistematika posyandu tuh kayak gimana, bahwa posyandu itu nggak bayar, suaminya tahu, jadi nggak larang-larang lagi ya Bu. Nanti sampein ke suaminya, ibu-ibu saya harap bisa datang semua ya, biar semuanya paham, semuanya ngerti.
Ya Bu, sampaikan ke suaminya. Itu aja yang mau saya sampaikan karena saya juga mau keliling ke tempat lain nih. Oh iya, Bu. Iya, Nanti saya baik. kasih Terima kasih ya Bu. saya. Ya, Terima Eh, kasih Bu Kader. ya, sama-sama. Assalamualaikum Bu, saya pamit ya. salam Ibu. Assalamualaikum Bu Bidan. Ya, waalaikumsalam. Iya, Maaf Bu nih Bu, Kader. Ya, Heeh, ini saya mau nyampein amanat Ibu. Kemarin saya udah keliling. Nah, itu ibu datang karena dilarang sama suaminya. Kenapa? Itu bayar. Makanya si ibu-ibu teh nggak dateng karena buat makan aja udah sekedar cukup aja Bu. Seperti itu Bu. oh ya ampun. Iya ya, masyarakat ini kayaknya salah persepsi deh tentang kegiatan kita di Posyandu ya, Bu Kader. Berarti permasalahannya itu mereka karena tidak ada persetujuan dari suami begitu ya, yang Mm-mm. dibelakangi sama ekonomi mereka gitu, karena nilainya ke Posyandu itu harus ada uang gitu ya, Bu Kader. Iya betul. Baik-baik. Saya udah nyampein ke masyarakat. Kalau misalnya kita ada penyuluhan aja, kira-kira hari Minggu Ibu kosong nggak nih jadwalnya? Biar kita sekalian adain kegiatannya di hari Minggu. Oh, hari Minggu bisa Bu Kader, tapi pagi ya paling ya. Iya, boleh Bu. Saya sampein waktunya. Baik. Berarti nanti saya memberikan penyuluhan tentang posyandu ya, karena mereka pada salah persepsi mungkin posyandu itu berbayar. Padahal sayang sekali ya kegiatan posyandu kalau tidak diikuti banyak program-program, malah mereka dikasih makanan tambahan gitu ya dari program ini. Iya, betul Bu. Eh, iya. Gimana supaya nanti kita ada program yang membuat menarik si suami ini kan tadi tidak mengizinkan karena faktor ekonomi ya. Apa kita Mm-mm. sekalian aja kita buat program yang dimana program ini untuk memajukan perekonomian warga di sekitar sini gitu. Kalau eh, rata-rata mereka itu apa petani ya? Iya, betul. Suaminya kayaknya tani. Iya iya. Nah, gimana kalau kita menerapkan program tabungan beras? Jadi nanti kalau misalnya tabungan beras ini dikumpulkan, misalnya 1 sampai 2 gelas per tiap kepala keluarga dikumpulkan, dijual dengan harga murah. Biasanya harga murah itu kan lebih cepat terjual gitu ya, Bu. Itu juga kan berkat apa urunan gitu kan, mereka dikumpulkan jadi satu nanti diuangkan dan nantinya buat mereka juga gitu bisa buat modal usaha juga, bisa juga buat nanti berobat dan saya sih pengennya nanti ini deh gimana kalau kita bikin usaha apa ya? Oh, saya ada kenalan pengusaha keripik beras. Dia udah terkenal juga dan sudah banyak juga nih dia memproduksi. Gimana menurut Bu Kader? Setuju sih Bu. Kalau misalnya pakai tabungan beras juga, jadi kan warganya nggak terlalu berat ya. Nggak terlalu berat ngedemin berasnya. Jadi setiap minggu aja kita ambil. Sehingga kalau mau buat usaha, nggak perlu urunan lagi warganya. Terus ibu-ibunya juga kan tidak bekerja selain di rumah ya, cuma jadi Iya, itu waktunya lebih luas, jadi bisa diberdagangkan aja. Setuju sih Bu. oke baik. Kalau Bu Kader setuju, berarti nanti program kita hari Minggu itu memberikan penyuluhan terlebih dahulu ya tentang posyandu. Sasarannya bapak-bapak dan ibu-ibu ya. Kemudian kita melakukan pelatihan
Nanti saya undang narasumber kita bagaimana cara mengolah dari bahan baku beras, dan nanti kita lihat apakah mereka setuju dengan program kita ini supaya bisa berlanjut. Seperti itu ya Bu Kader. Iya, Bu. Baik, nanti akan saya sampaikan di pagi hari ya, Bu. Iya, betul. Iya, baik. Terima kasih ya, Bu. Iya, Bu Kader, terima kasih kembali. Kalau gitu saya izin pamit, yang ini akan sampaikan ke warganya ya. Assalamualaikum, Bu. Ya. Waalaikumsalam, Bu Kader. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam. Iya, Ibu. Kenapa? Iya, Ibu perkenalkan Bu, saya Bidan Nabila dari Bidan Desa Waringin Kurung. Ibu betul dengan Ibu pemilik usaha kerupuk beras, kerupuk apa ya? Gendar ya? Iya, Ibu. Betul. Kenapa, Bu? Jadi begini Ibu, sebelumnya saya mau meminta bantuan Ibu nanti untuk mengisi materi untuk bagaimana sih cara mengolah kerupuk gendar gitu ke masyarakat kami, kayak gitu. Nah, kemudian yang kedua, nanti setelah Ibu memaparkan materi, saya apakah boleh izin untuk bermitra dengan Ibu gitu supaya masyarakat kami tuh bisa ada apa ya, bisa diberdayakan untuk memproduksi suatu apa ya nih, usaha gitu. Maksudnya biar mereka tuh ada pekerjaan gitu. Bagaimana Ibu? Iya, Ibu. Boleh-boleh aja ya. Kira-kira itu kapan, Bu ya acaranya? Hari Minggu Ibu, pagi. Oke, hari Minggu. Sampai jam berapa ya kira-kira, Bu ya? Nggak lewat dari zuhur lah, paling kalau misalnya jam 8 kita mulai, jam 10 juga udah selesai. Hanya pemaparan materi cara pengolahan bahan bakunya aja sih Bu, untuk langsung ke praktik pengolahannya mungkin nanti kita bisa atur jadwal lagi, karena kita lihat dulu dari persetujuan warganya apakah sanggup untuk melanjutkan atau tidak gitu untuk bermitra dengan Ibu. Iya, Bu. Boleh. Bisa nanti hubungin saya lagi aja ya, Bu ya. Baik Bu. Untuk isi materinya punten Bu, saya boleh minta untuk memberikan apa ya, memberikan pencerahan tentang Ibu tuh sudah di mana saja produksinya, kemudian omset Ibu tuh seberapa supaya masyarakat tuh tertarik untuk bekerja sama usaha kerupuk gendar ini gitu Bu. Oke, baik, Ibu. Eh, untuk omsetnya itu kalau keuntungannya saja, Bu ya, setiap 1 bulan itu nggak lepas sih Bu dari 500.000 ya. Nah, alhamdulillahnya saya itu udah memiliki toko 15 Ibu, 15 toko. Jadi lumayan gitulah Bu ya. Bisa kalau mau bermitra kayak gitu, ya semoga aja masyarakatnya setuju gitu Bu ya. Karena kan bisa membantu ekonomi warga juga Bu ya. Seperti itu. Iya, alhamdulillah sekali ya Bu ya, sudah banyak juga ya. Ya semoga masyarakat di Desa Waringin Kurung bisa bermitra dan bisa mengembangkan usaha Ibu juga untuk mensejahterakan ekonomi mereka ya Bu ya. Iya Ibu, semoga mereka bisa itu ya, bisa setuju dengan program Ibu gitu. Ini Iya. program dari Ibu berarti ya? Iya Ibu, ini inisiatif di komunitas. Kebetulan juga udah ngobrol sama para kader seperti itu. Nanti pokoknya kabarin saya aja Bu ya. Khawatir lupa sayanya Bu.
Baik Ibu, nanti akan dihubungi sama kader saya ya Bu ya untuk lokasi tempat dan jamnya. Oh iya Ibu, siap. Ya, terima kasih banyak Ibu. Iya Ibu, sama-sama. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah hadir di tempat ini, yang sudah hadir di penyuluhan hari ini. Terima kasih juga kepada Ibu Bidan yang akan menjadi penyampai materi ya untuk hari ini, dan Ibu pengusaha, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir bersama kita hari ini. Baik ibu-ibu, bapak-bapak, hari ini kita akan melangsungkan acara penyuluhan di mana akan ibu-ibu mengenai pentingnya posyandu, sistematika posyandu itu seperti apa, sehingga semuanya paham bahwa posyandu itu program pemerintah dan pentingnya itu dalam konteks apa. Seperti itu. Baik, meningkat ke acara berikutnya, langsung saja kepada Ibu Bidan, saya persilahkan untuk menyampaikan materi. Ya, baik, terima kasih sebelumnya untuk moderator Ibu Kader. Terima kasih juga untuk para warga desa Waringin Kurung, khususnya peserta di pos tadi telah menyempatkan waktunya untuk hadir. Baik, ibu-ibu, bapak-bapak, di sini saya akan memaparkan materi sedikit edukasi juga untuk bapak dan ibu. Apa sih posyandu dan kegiatan apa yang ada di dalam posyandu? Ya, sudah terlihat? Sudah. Nah, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, perkenalkan, sudah tahu lah ya saya saya Bidadila, saya yang bertugas di desa ini. Baik, di sini kita akan memaparkan materi tentang posyandu. Nah, apa sih posyandu itu? Jadi di sini posyandu merupakan forum komunikasi ya, yang dimana di dalamnya itu terdapat nilai strategis untuk mengembangkan sumber daya manusia sejak dini. Nah, seperti itu. Nah, posyandu itu dari, untuk, dan oleh masyarakat, ya, pelayanan kesehatan dan keluarga berencana, kemudian untuk mendukung teknis dari petugas kesehatan. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, posyandu di sini yaitu kegiatan yang dimana kegiatan ini itu dari ibu-ibu dan bapak-bapak di sini, ya, untuk bapak-bapak dan ibu-ibu juga, seperti itu. Nah, di sini ada pun tujuan dari posyandu untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan anak, meningkatkan pelayanan kesehatan ibu untuk menurunkan IMR. Nah, kemudian di posyandu itu untuk melakukan sasaran pada keluarga yang ada di sekitar masyarakat. Nah, ini sasaran kita yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan ibu nifas. Kemudian ada wanita usia subur juga.
Nah, fungsinya yaitu sebagai wadah pemberdayaan masyarakat dalam alih informasi dan keterampilan dari petugas ya. Nah, kemudian juga di sini di Posyandu ada pembentukannya masing-masing, ada pos-posnya sebagai pos penimbangan balita, pos imunisasi, ada pos keluarga berencana, dan juga ada pos kesehatan. Nah, di sini dia. Ada meja-meja yang harus didatangi terlebih dahulu ya, sebelum ketemu dengan saya bidannya ada mejanya terlebih dahulu. Di meja 1 itu ada pendaftaran, kemudian pencatatan bayi yang sudah punya bayi, balita, ibu hamil, ibu menyusui, dan pasangan usia subur ini didata daftar di meja 1. Nah, kemudian di meja 2 itu nanti ada penimbangan sama ibu kader juga, ditimbang dulu dateng. Nah, di meja 3 itu ada pencatatan. Tadi setelah ditimbang, kemudian dicatat tensinya ibu berapa, terus berat badannya berapa. Nah, itu ada di meja 3. Kemudian di meja 4 itu ada penyuluhan kesehatan, pelayanan TMT, atau pemberian makanan tambahan ya, oralit, vitamin A, tablet zat besi, pil, juga kondom itu ada di meja 4. Nah, kemudian lanjut ke meja 5. Ada pemberian imunisasi, pemeriksaan kehamilan, pemeriksaan kesehatan, pengobatan, pelayanan IUD, juga suntik bagi yang mau ber-KB. Nah, seperti itu. Berarti di Posyandu itu ada 5 meja ya, ibu-ibu dan bapak-bapak. Nah, dari kelima meja ini perlu ditekankan sekali lagi bahwa tidak ada pemungutan biaya sepeser pun ya Bapak Ibu. Melainkan Bapak Ibu di sini diberikan pengobatan, pelayanan, juga pemberian makanan tambahan. Jadi tidak dipungut biaya untuk Posyandu. Seperti itu. Nah, itu penjelasan dari saya. Apakah ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Bagaimana Bapak Ibu? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Gimana? Saya mau tanya Bu Bida. Iya. Bapak siapa nih? Saya Trisma, Bu. Ya, silakan Bapak. Baik Ibu, tadi kan Ibu sudah menjelaskan. Jadi untuk kegiatan Posyandu ini ya nanti ini itu bayar nggak ya Bu? Nah, ini dia. Tadi sudah saya jelaskan dari meja 1 sampai ke tahap meja 5. Ya. Jadi sepanjang meja itu tidak ada biayanya gitu, tidak ada penarifan untuk Posyandu ini, semuanya gratis. Malahan nanti istri Bapak dan anak-anak Bapak itu bisa difasilitasi sama kami, bisa diberi obat, kemudian nanti ada pemberian makanan tambahan. Itu biayanya sudah di-cover semua oleh pemerintah, seperti itu. Jadi tidak ada biaya pemungutan biaya tambahan lagi. Berarti Bu Bidan untuk pengobatan sama yang lain-lain berarti gratis ya? Saya pikir bayar, kan namanya kesehatan kan bayar ya gitu. Soalnya kan toilet aja atau ke tempat parkir aja kan bayar gitu. Kan kalau kesehatan saya pikir tuh bayarnya lebih besar gitu. Jadi saya cuma mampunya buat ngasih makan anak dan istri saya aja. Untuk kayak berobat kesehatan itu saya kurang mampu Bu Bidan. Iya. Jadi Bapak dengan Bapak siapa? Bapak Asep. Iya. Jadi begini Bapak Asep. Untuk pelayanan Posyandu itu, jadi kita hanya melayani pelayanan kesehatan dasar saja, ya, yang dibilang
kesehatan itu berbayar, mahal. Nah, jadi di sini kan untuk pemeriksaan dasarnya saja ya. Nanti terdeteksi nih apakah dalam keadaan sehat atau enggak. Nanti bisa diinfokan di posyandu ini. Untuk pengobatan lebih lanjutnya, nanti kan diberikan arahan lagi ya sama bidannya. Yang terpenting suami itu mendukung saja untuk pengobatan dan pelayanan dasarnya aja dulu nih supaya istrinya tuh bisa ikut posyandu karena kan sayang ya program dari pemerintah gratis, dikasih makanan tambahan gratis, dikasih vitamin gratis gitu. Untuk kesehatan istri bapak juga kayak gitu. Oh, berarti kalau kayak gitu nanti istri saya harus ikut posyandu terus ya berarti ya Bu ya? Iya, sayang kan Pak ya, daripada mubazir vitaminnya dibalikin lagi, ya kan? Iya benar Bu Bidan. Itu kan justru kalau gratis kan banyak diincar ya Bu Bidan ya. Iya. Jadi gimana nih, bapak-bapak, ibu-ibu di sini udah paham ya alur-alurnya, terus di bagian meja-meja mananya nggak akan ada dipungut biaya. Baik Bu Bidan sudah paham. Ya, baik. Oh iya, satu lagi sebelum saya menutup penyuluhan ini, tadi untuk materi posyandu sudah pada paham semua ya Bapak Ibu. Nah, untuk menggali dan memecahkan masalah yang ada di desa kita, ya kemarin sudah didata nih sama Bu Kader. Nah, kita tuh mempunyai permasalahan juga ya kayaknya apa ya, ibu-ibu di sini tuh apa perlu membantu bapak-bapaknya nggak sih untuk memberikan berkontribusi dalam bentuk ekonomi? Perlu nggak sih bapak-bapak? Perlu Ibu. Perlu Ibu. Perlu ya. Tapi untuk mengurus rumah dan anak perlu juga nggak? Waduh. Itu sih Perlu ya. bisa jadi Bu, perlu. Ya, jadi begini Bapak, Ibu. Saya dan Ibu Kader sudah bicara juga, makanya di sini saya hadirkan narasumber kita, salah satu pelaku usaha, ya, usaha kerupuk bendar. Jadi di sini saya ada rencana untuk desa kita, ya. Bagaimana desa kita itu khususnya ibu-ibu bisa membantu dan berkontribusi nih bapak-bapaknya dalam perihal ekonomi gitu. Nah, yang pertama kita mau diskusi dulu, apakah bapak-bapak setuju jika nanti ke depannya kita akan membuka usaha membuat kerupuk gendar gitu kan? Bapak-bapak di sini rata-rata petani ya. Iya Bu. Nah, iya. Jadi kita mau mengolah beras ya, usaha dan bermitra dengan Ibu siapa Ibu Punten? Narasumber kita. Ibu Eka. Nah, iya Ibu Eka ini nanti akan diberikan pelatihan bagaimana cara mengolah kerupuk gendar seperti itu. Nah, nanti jika sudah paham Bapak Ibu di sini, kita akan melanjutkan program ini untuk bermitra yang berdayakan di sini ibu-ibunya ya. Jadi bisa sambil dibawa pulang tuh usahanya, bisa sambil di rumah sambil ngurus rumah, sambil bikin kerupuknya juga biar nanti dikontribusiin ke Ibu Eka ini untuk dipasarkan kembali gitu kerupuknya. Bagaimana Bapak Ibu, apakah setuju untuk mendengarkan terlebih dahulu cara pengolahannya? Ya, setuju ya? Setuju tidak? Setuju Bu. Ya.
Baik, jika setuju, maka saya akan kembalikan lagi ke moderator Ibu Kader. Terima kasih atas waktunya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih menyampaikan sedikit materi dan semoga bisa dipahami ya oleh Bapak Ibu yang hadir di sini. Dan tadi juga sudah disampaikan ya pengantarnya oleh Bidan Nabila bahwa hari ini beliau juga menghadirkan pelaku usaha di mana ini akan menunjang atau memberdayakan ibu-ibu supaya bisa meningkatkan ekonomi. Ada Ibu Eka, langsung saya silakan saja ya untuk menyampaikan apa saja yang harus disiapkan, yang dilakukan untuk memulai usaha. Kepada Ibu Eka, dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Ibu Bidan, Ibu Kader, dan warga Desa Padi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana Bapak-Bapak, Ibu-Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Baik, oke. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ibu Eka. Saya alhamdulillah sekarang menjadi owner dari Kerupuk Kendar. Nah, untuk pengalaman saya menjadi pedagang kerupuk tentunya banyak sekali. Mulai dari keliling sendiri sampai sekarang alhamdulillah bisa mengirim ke tiap-tiap toko. Nah, untuk penghasilan atau omsetnya satu bulan itu toko bisa menghasilkan 500.000. Itu hanya keuntungannya saja ya. Nah, untuk sekarang alhamdulillah sekarang saya memiliki 15 toko kerupuk Kendar. Nah, baik, mungkin langsung aja ya. Di sini saya akan memberi tahu terlebih dahulu untuk bahan dan cara pembuatannya. Nah, untuk bahannya itu yang pertama itu pastinya nasi putih ya, beras, terus bawang putih yang sudah dibubuk, terus nanti adanya air, ada ketumbar bubuk, garam, dan ebi halus secukupnya. Kemudian nanti adanya terasi, mungkin terasi juga secukupnya ya, jangan berlebihan. Nah, untuk cara pembuatannya ini sangat mudah sekali ya. Yang pertama itu nanti kita campur bawang putih, ketumbar, garam, ebi halus, dan terasi. Setelah itu kita tuangkan air, lalu kita aduk tuh hingga bumbunya tuh larut gitu ya. Nah, yang kedua itu setelah dilarutkan tadi bumbunya, kita tuang bumbunya ke nasi. Nah, setelah itu kita uleni nasi hingga kalis. Nah, yang ketiga itu kita kukus tuh adonan nasi tadi tuh sampai panasnya tuh masuk ke bagian dalamnya. Nah, setelah kita kukus, lalu kita angkat dan haluskan nasi selagi hangat. Nah, kalau misalnya nasinya masih hangat, kita halusin lagi. Nah, kemudian kita ambil 1 sendok makan adonan nasi tersebut, letakkan di atas plastik. Nah, setelah itu kita tutup lagi. Kita gilas adonan menggunakan roll pin. Nah, kalau misalnya nggak ada roll pin, pakai botol aja ya nanti kita biar mempermudah. Nah, setelah itu kita sampai tipis tuh. Nah, lalu kita bentuk segi 4 sebisa mungkin ya. Lalu yang terakhir itu kita pindahkan ke atas tampah. Kemudian yang terakhir itu jemur di bawah sinar matahari. Seperti itu. Caranya sangat mudah sekali. Lalu apakah sampai sini ada yang ingin ditanyakan untuk ibu-ibunya? Karena kan nanti yang membuat ibu-ibu ya.
Apakah ada yang ingin tanyakan? Bu mau nanya. Boleh. Ibu siapa namanya? Ibu Irna, Ibu. Baik, Ibu. Sok, apa yang mau ditanyain? Itu kan dijemur ya, Bu ya, setelah jadi. Iya. Kira-kira kalau untuk dijemur itu berapa hari, Ibu? Baik, Ibu. Bagus sekali, Bu, ya pertanyaannya. Nah, untuk dijemurnya itu sesuai situasi, Bu, ya. Kalau misalnya keadaannya atau situasinya lagi cerah gitu ya, nggak hujan, biasanya tuh 2 hari sih, 2 hari juga udah kering gitu. Kalau misalnya cuacanya nggak bagus gitu ya, hujan ya, paling 3 hari atau 4 hari. Karena itu tuh emang harus kena sinar matahari ya, emang bener-bener harus dipastiin kering gitu, Bu, biar nggak cepet apa ya namanya ya, bulukan gitu loh, kayak nggak bau gitu. Seperti itu, Bu. Ya. Baik, Ibu, terima kasih. Iya, sama-sama. Baik, Ibu, apakah ada yang ditanyakan lagi? Sepertinya cukup, Ibu. Cukup ya. Berarti udah paham kan gimana bahannya, caranya gitu. Sebenarnya mudah ya, karena enggak ribet-ribet amat gitu. Ya, baik Ibu. Kemungkinan itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Eka yang sudah menyampaikan dan ibu-ibu di sini juga alhamdulillah sudah paham ya, Bu. Nah, untuk menjalankan program ini kita pada bulan pertama kita fokuskan dalam pengumpulan berasnya terlebih dahulu yang akan kita kumpulkan setiap minggunya dan setelah terkumpul hasil beras 1 bulan baru kita terjun ke tempat untuk memulai cara pembuatannya yang dimana ibu-ibu semua bisa melakukannya di rumah dan datang ke tempat Bu Eka hanya mengambil bahan sehingga bisa nyambi ya Bu ngurus rumah tangga seperti itu. Semoga program ini dapat berjalan dengan baik dan bisa menunjang perekonomian kita dan program di desa kita semakin itu saja ya mungkin yang disampaikan pada kegiatan kita hari ini. Barangkali ada yang ingin disampaikan sebelum acaranya kita tutup. Silakan Ibu Bidan. Ya, terima kasih atas antusiasnya. Terima kasih juga Ibu sudah mau menjadi narasumber kami di Desa Waringin Kurung. Terima kasih juga Ibu Kader yang sudah memfasilitasi. Mungkin kalau dari saya sudah cukup ya. Bapak-bapak di sini juga sudah setuju ya? Sudah setuju semua ya? Setuju tidak? Iya. Baik, berarti kita akan berkelanjutan ya menjalankan program ini. Ya, mungkin sudah cukup Bu Kader. Baik Ibu, terima kasih. Kepada Bapak Ibu juga terima kasih atas sudah meluangkan waktunya pada hari ini. Semoga ini program kita berjalan dengan lancar ya ke depannya. Saya selaku moderator pada acara hari ini memohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.